Inzat, sorotan dunia tertuju pada pertarungan epik antara ASEAN All-Star dan Manchester United. Satu pertanyaan mencuat. Mengapa tiket untuk pertandingan bergengsi ini tak laku? Apakah pesona tim legendaris mulai memudar? Atau ada yang lebih dalam yang mengganggu gairah penggemar? Mari kita selami. Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United akan berlangsung dalam sebulan di Malaysia. Meskipun tiket sudah dijual, hingga sekarang belum terjual habis. Hal ini mengejutkan banyak orang karena Manchester United adalah tim besar. ASEAN menyalahkan Indonesia atas penjualan tiket yang rendah, berpendapat bahwa Indonesia tidak membantu acara ini. Namun PSSI menyatakan bahwa mereka telah berkontribusi dengan menyumbangkan 2 pemain ke tim ASEAN All-Star. Malaysia dan AFF berkolaborasi untuk mendatangkan Manchester United, menjadikan acara ini sangat penting. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Bukit Jalil dan akan melibatkan pemain dari berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia. 17 pemain sudah diumumkan untuk ASEAN All-Star, dengan Malaya, Vietnam, dan Thailand menyumbang paling banyak pemain. Kontroversi muncul karena pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka. Sementara PSSI merasa 2 pemain tersebut sudah cukup karena pemain utama mereka fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Harga tiket untuk menyaksikan pertandingan dimulai dari 190.000, dengan tiket termahal belum diungkap. Datuk Muhammad Johari, Presiden FAM, berharap semua fans dapat menikmati pertandingan dan stadion dipenuhi pengunjung. Di sisi lain, dalam penjualan tiket tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun ada peningkatan setelah Manchester United menunjukkan performa yang baik di Liga Eropa dengan total penjualan mencapai 45.000 tiket. Kepala Eksekutif Pro Events Group, Julian Kam, melihat respon positif terhadap tiket, namun mencatat bahwa penjualan sebelumnya lambat. Berbeda dengan situasi di Indonesia yang seringkali berhasil menjual tiket pertandingan besar dalam waktu cepat, seperti saat mendatangkan Argentina, supporter di Malaysia tampaknya kurang antusias. ASEAN menyalahkan Indonesia karena menurutnya kurang mendukung daripada acara, meskipun partisipasi Indonesia dalam skema ini nyatanya tidak dapat dihindari. Beberapa fans mungkin ragu untuk datang karena pemain favorit mereka tidak bermain. Walau demikian, kemungkinan besar para supporter Manchester United tetap akan hadir, sementara dukungan dari fans Indonesia mungkin berkurang. Jika tiket tidak terjual habis, pihak Malaysia dan AFF berpotensi rugi besar karena biaya tinggi untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United. Dikhawatirkan jumlah pendapatan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya Malaysia berharap penjualan tiket dapat meningkat, terutama jika Manchester United meraih kemenangan di Liga Eropa, karena hal ini berpotensi menambah ketertarikan publik terhadap pertandingan. 2 pemain kebangsaan, iaitu Sergio Aguero dan Dominic Tan, tidak dilepaskan oleh FAM untuk mewakili ASEAN All-Stars menentang Manchester United di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei depan. Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, mengatakan ini kerana kedua-dua pemain itu memiliki tugasan nasional bersama skuad kebangsaan. Mereka dijadual menjalani latihan pusat bagi persiapan menghadapi Vietnam pada perlawanan kelayakan Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun. Akibat pertindihan itu bermakna FAM akan memberi 5 nama lain untuk mewakili ASEAN All-Stars, dan setakat ini Malaysia hanya diwakili oleh Haziq Nazli, penjaga gol. Bek kanan Thailand kacukan, iaitu Nicholas Mikkelsen, turut tidak dilepaskan oleh kelab Denmark Odense Bowl Club. Tiket untuk perlawanan Manchester United dan ASEAN All-Stars masih ada lagi. Dah terjual lebih 48,000, tapi masih ada lagi. Peminat-peminat Manchester United, jangan lepaskan peluang. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik merasa kecewa dengan PSSI. Dia menilai PSSI seseolah mempermainkan laga penuh gengsi ASEAN All-Star versus Manchester United Juni nanti. PSSI konfirmasi hanya mengirim 2 nama saja untuk membela klub ASEAN All-Star, kedua itu Asnawi dan Ferrari. Sedangkan pelatih Kim Sang-sik menginginkan nama seperti Jai Idzes, Tom Hay, Ole Romeni dikirim. Netizen membalas dengan bukan maksud sombong, kami sedang sibuk persiapan Piala Dunia. ASEAN All-Stars, proyek ambisius AFF yang terancam telan kerugian besar. Semula, pembentukan tim ASEAN All-Stars yang diproyeksikan untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Primer Inggris, Manchester United, pada tanggal 28 Mei mendatang tersebut direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Namun pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut justru tak mendapatkan sambutan greget, bahkan menimbulkan kesan jauh panggang daripada api. Setidaknya, hal ini sudah terlihat dari keengganan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan para pemain terbaiknya untuk tergabung dalam skuad. Dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepakbolaan kawasan seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Nama-nama tenar dari Indonesia yang mentas di persepakbolaan Eropa atau pemain bintang dari Thailand sekelas Chanatip Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Sebagai contoh, Malaysia disebut mengharapkan Jay Itses, tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh PSSI yang enggan mengirim kapten timnas Indonesia itu. Minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All Stars yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Memang, nama besar Manchester United masih menjadi daya tarik tersendiri di benua Asia, terutama kawasan Asia Tenggara. Namun, hal itu tentunya tak cukup untuk membuat para pendukung timnas Indonesia berpaling untuk menyaksikan laga tersebut. Tahukah kalian, bahkan setelah Thailand 2 pemain Malaysia mundur dari ASEAN All Stars lawan Man United, yang notabene adalah negara tuan rumah, bahkan pemain yang diminta saja tidak diizinkan klub mereka untuk bertanding di laga exhibition ini. Tapi dikutip dari Astro Arena, justru kedua pemain Malaysia itu yang menolak untuk bermain bersama skuad ASEAN All Star. Apakah nama-nama pemain besar yang dikirim akan berpengaruh pada suksesnya laga ini? Tentu saja itu berpengaruh. Dan ini bisa menjadi momok bagi proyek ASEAN All Star versus Man United. Perlu digarisbawahi, di era industri sepak bola modern seperti saat ini, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Namun, hak siar suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Semakin banyak pihak yang menyiarkan suatu pertandingan, maka pihak penyelenggara akan semakin besar pula mendapatkan pemasukan dari sponsor. Dengan asumsi mendatangkan klub sebesar Manchester United yang mencapai puluhan miliar rupiah, tentunya pihak penyelenggara dan AFF yang menginisiasi pertandingan ini harus berhitung cermat untuk bisa menutupi biaya tersebut. Namun, dengan kondisi tim ASEAN All Stars yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan lebih sulit untuk menjual game ini kepada pihak penyiar, bukan? Terlebih lagi, bagi Indonesia yang juga tak mengirimkan pemain terbaiknya ke tim dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu akan lebih menguntungkan untuk mengambil hak siar dari pertandingan timnas Indonesia sendiri, bukan? Tapi Indonesia memilih tidak mengirimkan pemain terbaiknya karena dianggap laga ini tidak terlalu penting. Walaupun yang datang si setan merah, tapi tetap saja ini adalah laga exhibition yang tidak begitu penting, hanya hiburan dan pameran saja. PSSI tentu tidak mau salah kaprah mengirim pemain menjelang kualifikasi Piala Dunia di Cina mendatang. Apalagi yang mereka minta Kapten Jay Itses tentu ditolak mentah-mentah. Tahukah kalian pada saat Indonesia mendatangkan Manchester United ke Indonesia namun gagal di tahun 2009 lalu, nilai si setan merah mencapai $3 juta atau setara 32 miliar rupiah di kala itu. Dan tahukah kalian berapa harga tur Man United di Asia untuk bertanding di Malaysia dan Hong Kong? Dilansir dari situs Mashable Indonesia, nilainya mencapai 176 miliar atau 8 juta pound sterling. Ini berarti si setan merah mendapatkan 4 juta pound sterling di satu negara tur Asia ini. Tentu, ini membuat proyek EFF terancam kerugian besar jika gagal mengelola pertandingan ini. Tapi apakah tiket Manchester United versus ASEAN All Star ini akan laku keras jika pihak panitia memilih Indonesia menjadi tuan rumah? Bagaimana menurut kalian? Mengingat pengakuan dari para pundit bola dan komentator Malaysia, kenapa Malaysia selalu sepi penonton saat pertandingan bola? Meskipun itu menjadi tuan rumah, karena tidak bisa menyaingi Indonesia dan suporternya yang benar-benar gila bola.